Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti tolong direkap yang tidak hadir dan yang hadir ya, Mas Riko di grup. Oke, baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, hari ini Jumat, seperti biasa kita akan melakukan overview materi. Tapi untuk hari ini kita masih melanjutkan dengan pembahasan yang di sebelumnya ya. Jadi agak tidak sinkron dengan yang di LMS minggu ini. Kalian di LMS minggu ini itu kalian sudah mulai ngoding, eh, praktikum tentang bahasa pemrograman, kemudian sudah mulai membuat di tugasnya kalian sudah mulai membuat kalkulator sederhana menggunakan Tinkercad ya. Jadi sudah mulai masuk dalam pemrograman ya. Tapi untuk pembahasan minggu hari ini itu kita masih membahas materi yang di minggu sebelumnya ya, yang terkait elektronika dasar ya. Karena memang minggu sebelumnya cukup padat ya materinya. Jadi mungkin saya akan pecah jadi beberapa bagian. Di minggu sebelumnya itu kita sudah bahas ya tentang rangkaian listrik sederhana seri paralel, kemudian kita bahas juga tentang IC ya, IC 555, IC clock 555. Oke, kita akan lanjut pembahasan hari ini kita akan bahas tentang sensor dan aktuator ya, yang merupakan salah satu bagian hardware dari suatu sistem IoT ya. Nah, di sini sebelum masuk di bagian sensor dan aktuator, saya ingin bahas dulu salah satu komponen penting ya di dalam elektronika dasar ya. Nah, komponen itu adalah transistor ya. Jadi transistor ini umum digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika ya, khususnya eh, elektronika digital ya. Di elektronika digital, kalian mungkin pernah belajar entah itu di teknik elektro, di informatika juga mungkin belajar ya tentang gerbang logika ya, logic gate ya. Dia ada beberapa macam gerbang logika. Yang dasar itu yang gerbang gate, kemudian ada OR, gerbang NOT, kemudian nanti pengembangannya itu ada yang namanya gerbang NOR, XNOR, XOR ya. Jadi agak ada bisa terbentuk beberapa variasi gerbang ya. Yang dimana gerbang logika ini itu sebenarnya bisa dibentuk dari eh, transistor ya. Karena pada dasarnya transistor ini eh, fungsinya itu untuk switching ya. Jadi untuk switching, untuk pemutus atau penyambung arus, penstabil tegangan juga iya. Tapi umumnya itu banyak digunakan untuk switching ya. Ada banyak sekali jenis transistor ya. Ada bentuk MOSFET, bipolar, tapi yang hari ini yang kita fokuskan itu di transistor yang jenis bipolar, di mana ada dua jenis ya, ada PNP dan NPN ya. Nah, secara umum transistor itu dia punya tiga kaki ya atau tiga ya punya tiga kaki. Ada kaki emitter, ada base, ada kolektor ya. Nah, kemudian transistor ini terbagi dua, ada yang PNP dan NPN. Jadi yang membedakan kedua jenis ini itu adalah arah arus dari atau arah aliran arus dalam sistem transistornya ya. Yang dimana kalau rekan-rekan lihat di PNP arusnya itu mengalir dari emitter menuju ke base ya. Sedangkan pada NPN itu alirannya dari base menuju emitter. Jadi saling berkebalikan ya. Saling berkebalikan antara PNP dan NPN ya. Nah, transistor ini banyak digunakan untuk switching ya, untuk switching, pemutus atau penghubung arus. Nah, pada transistor PNP ya, dia itu memiliki sifat active low. Jadi ketika di kaki base kita berikan tegangan ya, atau kita beri logika satu, logika high. Kalau saya katakan diberikan logika satu atau logika high, artinya di kaki B ini itu kita aliri, kita berikan tegangan ya, kita berikan tegangan. Tapi kalau saya katakan diberi logika nol atau low, berarti tidak diberi tegangan ya. Jadi kalau misalnya kaki base pada transistor PNP ini kita beri
tegangan ya, diberikan logika high atau logika satu, maka yang terjadi adalah arus itu akan mengalir dari emitter menuju base. Tapi kalau tidak diberikan tegangan, maka arus itu akan menuju ke kolektor seperti itu. Oke. Nah, sehingga apa? Nah, perlu juga diingat bahwa dalam suatu rangkaian ya, nah, arus listrik itu mengalir dari titik yang potensial tinggi menuju titik ke potensial rendah ya. Nah, sekarang yang saya tanya, arus listrik itu kan dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Nah, yang arahnya itu apakah dari positif ke negatif atau negatif ke positif arah aliran arusnya? Ada yang bisa menjawab? Arah arus dalam satu rangkaian itu apakah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif? Ada yang bisa jawab? Positif ke negatif, Pak. Gimana Mas Eko? Dari positif? Dari positif ke negatif. Ya, betul sekali ya Mas Riko. Terima kasih Mas Riko. Jadi ya, dari positif ke negatif ya aliran arus itu artinya artinya di titik di kutub positif itu merupakan titik yang potensial tinggi ya, potensial tinggi. Nah, jadi arus itu mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah ya. Jadi yang titik potensial tinggi itu berada di sumber 5 volt ini ya atau kutub positif ini. Dia akan mengalir menuju negatif atau ground. Makanya dikatakan ground ya. Kalau secara level kalau kita berbicara tentang level ketinggian, posisi ground itu adalah posisi yang terbawah ya. Makanya dia dikatakan potensial rendah. Makanya disebutnya sebagai ground ya karena dia memiliki titik dengan potensial terendah. Jadi arus itu mengalir dari titik tegangan titik positif ya atau sumber 5 volt menuju ke ground ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau PNP dari emitter akan mengalir ke base. Otomatis emitter ini itu dia akan terhubung ke sumber ke kutub 5 volt ya, ke tegangan positif ya. Karena kan pergerakannya dari tinggi ke rendah. Kalau dilihat dari arah panahnya berarti emitter ini nanti akan terhubung ke titik positif dan kolektor berhubung ke titik ground ya. Nah, seperti itu. Oke, sedangkan NPN itu arah kebalikan arahnya kebalikannya dari kaki base menuju ke emitter seperti itu. Nah, tadi transistor ini pengaplikasiannya bisa pada gerbang logika ya. Jadi kita di sini di slide saya tampilkan 3 jenis gerbang dasar ya, yaitu N, OR, dan NOT ya. Nah, sekarang kita lihat di logika di gerbang N dulu ya. Di gerbang N itu kita menggunakan dua buah transistor tipe NPN ya, tipe NPN. Jadi kalau NPN itu ketika dia diberi tegangan masuk di base, maka dia akan aktif high ya, dia akan menghasilkan logika satu seperti itu. Nah ini NPN ini kita susun secara apa ini? Seri atau paralel? Kalau seperti N ini. N ini dia susunnya secara seri atau paralel? Paralel, Pak. Paralel, Seri, Pak. Itu, Pak. seri ya. N ya, yang ini. Ini seri ya. Ya, ini seri. Jadi salah satu kaki di transistor pertama itu terhubung ke salah satu kaki di transistor kedua. Berarti dia deret seri seperti ini. Nah, kalau dia seri, eh, dia berlaku hukum apa perkalian ya, perkalian ya. Makanya ketika di sini arus akan mengalir dari 5 volt ke ground ya. Nah, sekarang kita lihat logiknya. Kalau misalnya A dan B sama-sama logikanya nol ya, sama-sama logikanya nol, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke ground ya. Kita ibaratkan ini seperti keran air ya. Jadi air akan mengalir dari titik tertinggi ke titik terendah. Nah, transistor ini fungsinya sebagai keran ya. Fungsinya sebagai keran.
Yang dimana ketika dia diberikan logika 1, berarti kerannya dibuka. Kalau diberikan logika 0, berarti kerannya tertutup. Ya, itu supaya rekan-rekan lebih mudah memahami cara kerja transistor ya. Nah, kalau diberikan kedua titik diberikan logika 0, berarti semua keran dalam posisi tertutup. Kalau semua keran dalam posisi tertutup, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke ground ya, sehingga outputnya adalah 0 ya. Di titik ini berarti dia tegangannya 0. Tidak ada arus yang mengalir karena semua keran atau semua transistornya itu dalam posisi tertutup. Nah, sekarang bagaimana kalau salah satunya dibuka ya, yaitu di titik A ya, atau di transistor A kita berikan logic 1. Sorry, di titik B dulu ya, di titik B kita berikan logic 1 dan di titik A tetap 0. Artinya kalau B diberikan logic 1 berarti dia kerannya terbuka, sedangkan keran A masih tertutup. Maka hasilnya adalah outputnya tetap 0 ya. Walaupun di B sudah terbuka, tapi kenyataannya keran A masih tertutup. Jadi arusnya masih terblok di transistor A ya. Karena dia transistornya disusun secara seri. Jadi walaupun B sudah dalam keadaan terbuka, tapi ketika A masih tertutup, maka arus tetap tidak akan mengalir ke ground. Oke ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau A-nya yang diberikan logika 1, B-nya diberikan logika 0, outputnya akan tetap sama ya. Jadi walaupun keran A sudah dibuka, tapi keran B masih tertutup, maka arus akan masih tertahan di keran B sehingga outputnya masih logika 0. Nah, kapan outputnya menjadi satu? Ketika kedua keran itu dibuka atau kedua transistor itu diberi logika 1 seperti itu. Itu adalah prinsip pada gerbang N ya. Jadi supaya lebih gampang mengingat prinsip untuk gerbang N itu ya, tabel kebenarannya itu dianalogikan hukum perkalian ya. Jadi misalnya kalau A-nya 0, B-nya 0, berarti 0 kali 0 ya hasilnya 0. A-nya 0, B-nya 1, 0 kali 1 hasilnya tetap 0. 1 kali 0 hasilnya tetap 0. 1 kali 1 hasilnya baru 1 seperti itu. Jadi supaya lebih mudahkan untuk mengingat tabel kebenarannya seperti itu ya. Jadi logika gerbang gate itu dianalogikan seperti perkalian ya. Di mana jika salah satu inputannya sudah 0, maka outputnya pasti 0 seperti itu. Oke ya. Saya harap semoga bisa dipahami. Sedangkan untuk OR ya, untuk OR dua transistornya itu dia disusun secara paralel ya, rekan-rekan. Rekan-rekan bisa lihat dua transistornya itu disusun secara paralel. Paralel artinya masing-masing kaki ya dari transistor ya, maksud saya kaki kolektor dan emitter itu terhubung dengan eh, transistor lainnya ya. Jadi ya, jadi kolektor dari transistor A terhubung dengan kolektor di transistor B. Emitter di transistor A terhubung dengan emitter di transistor B. Nah, itu eh, disebut sebagai rangkaian paralel ya, kalau seperti itu model susunannya. Seperti itu. Jadi dua transistor NPN disusun secara paralel. Nah, kalau di gerbang OR ya, itu dianalogikan dengan penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Jadi di sini gerbangnya atau transistornya itu dia bercabang ya, kalau seperti ini. Jadi rekan-rekan bayangkan kita masih pakai analogi air ya. Jadi ini keran, keran A dan keran B. Kalian bayangkan sebuah pipa ya, kalian sebuah pipa, kemudian dibuat jalurnya itu bercabang seperti itu. Jika jalurnya bercabang, meskipun salah satu keran ditutup, ya, meskipun salah satu kerannya ditutup, itu masih ada arus yang mengalir ya, karena dia bercabang. Jadi nanti kan alirannya itu nanti akan terbagi, ada yang ke jalur A, ada yang ke jalur B. Jadi kalau misalnya A ditutup, arus masih bisa melewati jalur B. Begitu pula sebaliknya. Kalau B-nya kalau B-nya tertutup, A-nya terbuka, berarti jalur arus masih bisa melewati jalur di A seperti itu. Karena dia jalurnya bercabang ya, paralel gerbangnya seperti itu.
Kecuali kalau kedua keran ditutup, baru tidak akan ada sama sekali arus yang mengalir ya. Tapi kalau kedua gerbang, kalau cuma salah satu saja yang sudah terbuka, nah itu tetap akan ada arus yang mengalir. Nah itu dianalogikan seperti penjumlahan ya. Jadi kalau nol tambah plus nol, ya hasilnya nol. Nol plus satu hasilnya satu. Satu plus nol hasilnya satu. Satu plus satu ya satu ya. Karena kita pakai sistem biner ya. Hanya ada dua angka. Hanya ada dua kondisi. Yaitu nol dan satu. Nol itu merepresentasikan eh, tegangan low, rendah ya. Artinya tidak ada tegangan. Angka satu itu merepresentasikan tegangan tinggi ya. Tinggi dalam artian sesuai dengan tegangan input dari si sistemnya ya. Kalau inputnya 5 volt, berarti tegangan tinggi yang dimaksud adalah 5 volt. Kalau misalnya inputannya 12 volt, ya tegangan tinggi yang dimaksud adalah 12 volt. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk gerbang OR ya. Ada lagi satu yang namanya gerbang NOT ya. Gerbang NOT ini itu adalah inverse ya. Eh, Antara input dan output itu akan berkebalikan ya. Jadi kalau misalnya inputnya 0, maka outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Jadi lebih gampang dipahami ya. Jadi output itu akan selalu, jadi output itu merupakan negasi ya, atau pengingkaran dari input ya. Seperti itu. Jadi saling berkebalikan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena titik outputnya itu diambil di ini ya, yang menuju yang mengarah ke tegangan positif ya. Jadi titiknya itu diambil dari yang mengarah ke titik positif seperti itu. Jadi misalnya kalau dia diberikan logika nol, kalau logika nol artinya kerannya masih dalam keadaan tertutup di sini ya, sehingga harus akan melewati titik ini, titik output ini, titik Z ini ya. Tapi kalau dia dibuka ya, kalau dia dibuka maka arusnya akan langsung menuju ke ground. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk logika AND, OR, dan NOT ya. Untuk gerbang-gerbang lain nanti rekan-rekan bisa coba kembangkan lagi ya, coba browsing beberapa referensi ya. Ini hanya saya tampilkan contoh saja untuk gerbang dasar ya, untuk agar rekan-rekan bisa memahami seperti apa cara kerja dari eh, transistor ya, untuk PNP dan NPN. Oke. Nah, kemudian ini untuk membedakan saja ya, cara membedakan transistor PNP dengan NPN ya, menggunakan multitester ya. Jadi kalau di PNP itu prop prop hitam atau prop negatif itu kita tempatkan di base, di kaki base ya. Sedangkan prop positif itu bisa kita tempatkan di kaki emitter atau ke kaki kolektor ya. Yang dimana kalau kita balik, yang dimana kalau ditempatkan seperti ini ya, maka akan muncul eh, tegangan ya. Tapi sebelumnya di multimeternya kita setting dulu di dioda ya. Kalian arahkan apa namanya, pemutaran ini ke arah yang simbol dioda ini ya. Nah, simbol dioda ini. Jadi jika prop hitamnya, jika dia PNP dengan susunan seperti ini, maka nanti akan muncul tegangan ya. Di displaynya itu akan muncul tegangan. Tapi ketika kalian balik kaki propnya ya, maka di sini biasanya tidak akan muncul, dia nol hasilnya ya. Nah ini dengan demikian itu teman-teman bisa bedakan, bisa mengidentifikasi apakah transistornya itu tipe PNP atau NPN. Karena kalau NPN itu kebalikannya ya, prop positifnya itu mengarah ke kaki base-nya ya, mengarah ke kaki base-nya. Ya mengapa demikian? Balik lagi tadi ya, tadi bahwa listrik itu mengalir dari yang positif ya, positif ke negatif ya. Jadi kan kalau kita pakai fungsi dioda berarti kita akan menyearahkan arus dari positif ke negatif. Tadi kalau PNP ya, ya kalau PNP tadi arusnya itu akan mengalir dari emitter ke base ya. Makanya prop merahnya itu kita tempatkan di emitter ya, di emitter. Supaya dia dari emitter menuju ke base. Oke. Sedangkan kalau NPN itu kebalikannya ya.
dari base menuju ke emitter ya, sehingga probe merah ya sebagai sebagai titik mula arus, titik starter arus itu ditempatkan di probe B, dan probe hitam ditempatkan di kaki E supaya nanti arah aliran arusnya itu dari base ke emitter seperti itu ya. Jadi kalau dibalik ini nanti dia tidak akan muncul di sini ya. Nah, seperti itu cara membedakan NPN dan PNP dalam menggunakan multimeter. Oke, ya, seperti itu. Jadi itu sedikit penjelasan tentang transistor ya, transistor bipolar. Oke, kita lanjut ya. Kemarin ini sudah kita bahas IC ini ya, IC 555. Sudah kita bahas. Kemudian ini juga ya. Jadi IC 5, IC clock, IC 555 ini itu ada 3 mode ya. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya, ada yang monostable, unstable, distable ya. Jadi kita bisa bikin LED blink atau LED flip-flop menggunakan monostable, menggunakan IC 555 ya. Nah, di materi LMS di pekan lalu juga ada membahas salah satu IC, yaitu IC 4017 ya. Nah, ini jadi disebut sebagai IC counter ya. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 pin ya. Ya, ada 16 kaki atau 16 pin dari IC 4017 ini. Yang pertama itu tentu ada IC untuk power ya, itu ini ya VDD ya, dengan ground ya. Ini untuk power. Nah, di sini dikatakan di sini tertera range tegangan yang ditolerir untuk inputannya itu 3 sampai 15 volt ya. Kemudian ada input ya, clock. Nah, di sini nanti untuk men-trigger si IC-nya ini. Ini untuk reset ya, untuk mereset kondisi. Kemudian enable ini untuk switch ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada total 10 ya, 10 output ya. Jadi nanti ini akan aktif jadi ketika kita berikan tegangan ya secara periodik ke pin clock ini, nanti dia akan mengaktifkan output ini secara bergantian, secara berurutan ya. Urutannya itu mulai dari output 0, output 1, output 2 sampai ke output 9 ya. Nah, jadi kalau diurut dari pinnya berarti pin 3, pin 2, pin 4, kemudian pin 7 sampai nanti ke pin 11 ya. Jadi nanti dia akan eh, aktif secara bergantian ya. Jadi akan nanti aktifnya secara bergantian. Proses perpindahannya nanti tergantung eh, interval yang kita berikan kepada pin clocknya ya. Interval inputan kepada si pin clocknya. Nah, isi 4017 ini umum digunakan untuk misalnya kita bikin yang paling sederhana itu kita bikin running LED ya. Jadi LED yang disusun sedemikian rupa nanti akan nyala secara bergantian dengan kecepatan tertentu. Nanti ke 10 output ini nanti bisa kita sambungkan ke kaki LED ya. Jadi nanti dia akan bisa menyala secara berurutan ya. Jadi pengaplikasiannya di salah satu contohnya itu di running LED ya. Nah, ini kita coba lihat. Oh, terhapus. Nah, ini kalau dibuat rangkaiannya seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi ini tadi outputnya, ke 10 outputnya itu disusun kita gunakan LED ya sebagai outputnya. Kemudian untuk men-trigger di pin clock ini, kita pakai push button ya, push button. Push button, yang VDD dan ground ini kita sambung ke power, seperti itu. Kita setting powernya di 5 volt ya, jadi masih masuk dalam range tegangan input untuk IC 4017. Jadi ini ketika kita tekan tombolnya, eh, tekan secara bergantian ya, tekan lepas, nanti itu akan men-trigger LED ini ya. Nanti dia akan nyala secara berurutan sampai di pin ke 11 ya di sini.
Kalau kita tekan lagi nanti dia akan balik lagi ke pin semula seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin saya akan coba menunjukkan ya biar lebih jelas rekan-rekan bagaimana cara kerja dari si IC 4017 ini ya. Ini saya coba buka di Tinkercad, saya coba cari dulu. Hmm. Nah, ini ya. Oke, ya seperti ini ya ada rangkaiannya jadi ya, 17. Nah, di sini saya pakai dua tombol, satu menuju ke clock ya, nanti ini untuk men-trigger LED-nya. Dan satu lagi untuk mereset ya, nanti dia akan mereset ke posisi paling posisi semula ya, posisi semula. Nah ini outputnya ya. Jadi ini LED pertama ya, itu rekan-rekan bisa lihat dia terhubung di sini ya, pin ketiga ya, output satu. LED yang kedua itu terhubung ke pin kedua ya, nah, dan seterusnya. Nah ini coba saya start simulasinya. Nah ini kalau sudah menyala, sudah dialiri arus, nah, maka yang paling pertama nyala itu nanti LED yang pertama ya. Nah, jadi kondisi awal itu yang pertama yang eh, output satu atau pin 3 itu sudah berada pada kondisi high ya. Kondisi high. Berarti ada tegangan yang aktif di pin nomor 3 ini atau di output satu ini. Sehingga LED-nya menyebabkan LED-nya menyala. Ketika saya tekan tombol input ini, tombol di clock ini, nah, maka dia akan berpindah ya. Saya tekan lagi, sorry. Saya akan tekan lagi, nah, berpindah lagi. Begitu seterusnya ya sampai ke titik ujung sini yang di output 10 ya. Nanti kalau saya klik lagi, saya tekan lagi maksud saya, maka dia akan kembali ke posisi semula seperti itu ya. Dan kecepatan perpindahannya tergantung seberapa cepat kita menekan tombolnya ya. Semakin cepat kita menekan tombolnya, maka semakin apa? Ya, maka semakin cepat perpindahan tegangannya itu ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini tombol reset fungsinya apa? Jadi misalnya ini kondisi terakhir di LED ini ya, di output berapa ini? Di output 6 ya. Di output 6, posisi terakhir di output 6. Nah, ini kalau kita tekan reset, maka dia akan kembali ke posisi awal ya, di output satu seperti itu. Jadi itu fungsi reset ya. Seperti itu. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah sekarang, nah si IC 4017 ini itu juga bisa kita kombinasikan dengan IC 555 yang sebelumnya ya. Nah, yang dimana posisi tombol ini ya, yang terhubung ke clock ya, pin clock, itu bisa kita ganti dengan menggunakan IC 555 ya. Jadi nanti inputannya itu akan diberikan oleh si IC 555 ini ya. Sebagai karena sebagaimana kita tahu bahwa IC 555 ini itu sebenarnya adalah clock generator ya, jadi pembangkit pulsa tegangan seperti itu. Nah, jadi kalau kita setting IC 555-nya ke mode unstable ya, mode unstable, maka dia akan memberikan tegangan 1 dan 0 itu secara bergantian ya, secara bergantian dengan interval tertentu ya. Itu kita sudah pelajari ya, bagaimana mengatur interval jeda antara kondisi 1 ke 0 dengan memainkan nilai resistansi dari resistor yang digunakan ya. Di mana resistor itu nanti kita bisa ubah ke dalam bentuk resistor variabel ya, sehingga kita cukup memutar trimpot untuk mengatur jeda interval apa namanya tegangannya, tegangan untuk outputnya seperti itu. Nah, jadi kita coba lihat simulasinya seperti apa.
Kita coba lihat simulasi ketika tombolnya ini kita ganti dengan IC 555 ya. Oke. Oke. Oke, bentar ya. Saya cari dulu. Nah, ini ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ya. Atau kalau mau dituliskan di kolom chat juga nggak apa-apa. Atau melalui Slido juga bisa ya. Oke, ini untuk rangkaian, sorry, sorry. Nah, ini untuk rangkaian IC 4017 dikombinasikan dengan IC 555 ya. Nah, ini ya. Ini hasil penggabungannya seperti ini ya. Jadi ini yang IC 5 ini ya, yang bagian ini itu adalah bagian rangkaian monostabilnya ya. Jadi kita pakai mode monostable ya. Nah, di sini kita pakai resistor variabel ya, yaitu berupa potensiometer supaya kita bisa mengatur dengan mudah kita bisa mengadjust resistansinya, yang dimana resistansinya itu nanti akan berpengaruh terhadap waktu pengisian dari elko ya. Jadi sebenarnya kan mode apa namanya cara kerja dari IC 555 ini ya, kenapa dia bisa membangkitkan suatu sinyal tegangan secara dengan interval tertentu itu prinsip kerjanya berdasarkan pengisian dan pengosongan muatan di kapasitor ya atau elko ya. Jadi elko ini berpengaruh terhadap kinerja dari CIC 555 ini ya. Nah, jadi ketika kita mengatur resistansinya, maka itu eh, mengatur eh, mengatur hambatan arus yang mengalir atau muatan yang mengalir ke elko ya. Jadi kalau misalnya resistansinya kita perkecil, berarti nanti akan semakin cepat proses pengisiannya ya. Karena kan arusnya kan lebih lancar ya karena hambatannya kecil. Tapi kalau kita perbesar resistansinya, hambatannya, maka arus yang mengalir ke elko ya akan lebih kecil ya sehingga waktu pengisiannya akan jauh lebih lama seperti itu. Ya, prinsip itu yang digunakan pada IC 555 ya. Jadi prinsip pengisian dan pengosongan dari si elko ya atau kapasitor seperti itu. Oke, ya seperti ini ya model rangkaiannya. Jadi output dari IC 555 ini langsung terhubung ke pin clock dari IC 4017 ini. Nah, kita langsung saja demokan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah, maka ketika kita alir tegangan itu akan berpindah. Nah, ini kita bisa atur kecepatannya dengan ya seperti ini ya. Ya, dengan mengatur resistansi, memutar tripod, ini kita bisa atur kecepatannya, kecepatan perpindahannya ya. Seperti ini. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini rangkaian dasar untuk membuat running LED ya. Jadi kalau running LED sederhana itu ada IC 555-nya, ada IC 4017-nya. Oke, seperti itu ya prinsip kerja dari IC 4017. Oke, kemudian kita lanjut ya rekan-rekan. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Bentar. Oke, kita kita masuk di bagian selanjutnya ya. Kita masuk di bagian hard mode ya. Jadi dalam IoT itu hard mode itu ada tiga ya. Dalam sistem IoT itu ada tiga bagian. Ada sensor, ada microcontroller dan aktuator ya. Tapi untuk hari ini kita hanya bahas untuk sensor dan aktuator terlebih dahulu. Microcontroller nanti mungkin kita akan bahas di eh, pertemuan selanjutnya ya. Saya tidak terlalu padat
jadi setiap pertemuan itu saya harap tidak terlalu padat materi yang saya sampaikan seperti itu ya. Supaya nanti teman-teman bisa lebih fokus ya dalam kalau terlalu padat materinya takutnya akan sulit untuk teman-teman menyerap informasinya seperti itu ya. Jadi saya coba cicil-cicil untuk penyampaian materinya ya. Seperti itu. Jadi hardware ada 3, ada sensor, microcontroller, dan aktuator ya. Jadi microcontroller itu yang sebagai prosesor ya. Jadi dia yang mengolah sinyal. Jadi sensor itu berfungsi sebagai input untuk si microcontroller. Sedangkan aktuator itu adalah merupakan output dari si microcontroller ya. Jadi sensor itu input untuk microcontroller dan aktuator adalah output dari si microcontroller. Oke ya. Nah, di mana microcontroller ini dia berfungsi sebagai prosesor. Jadi dia yang memproses sinyal yang diterima dari sensor dan juga berfungsi untuk mengirim sinyal kepada si aktuator. Nah, sekarang kita lihat definisi dari masing-masing bagian ya. Jadi kalau sensor itu adalah perangkat yang menerjemahkan rangsangan yang diterima ya, entah itu berupa eh, apa namanya panas, kemudian gerak, kemudian listrik. Nah, jadi semua parameter fisika ya, parameter fisik itu dia eh, terjemahkan nanti ke dalam bentuk sinyal-sinyal listrik ya. Jadi dari parameter fisik diterjemahkan ke dalam sinyal listrik ya. Nanti sinyal listrik itu nanti akan dikirim ke microcontroller untuk selanjutnya diolah seperti itu ya. Jadi dari parameter fisik diterjemahkan dikonversi menjadi sinyal listrik ya. Kenapa harus sinyal listrik ya? Supaya nanti bisa lebih mudah diolah oleh microcontroller ya. Di mana nanti sinyalnya itu eh, terbagi 2 jenis ya, tergantung nanti jenis sensornya. Ada sinyal yang berupa sinyal diskret ya, sinyal diskret. Ada juga berupa sinyal kontinu ya, tergantung nanti dari jenis sensornya. Kalau dia sensornya tipe digital, berarti dia akan memberikan sinyal yang sifatnya diskret. Kalau dia tipe sensornya analog, nanti sinyalnya berupa sinyal kontinu ya. Nanti kita akan coba lihat perbedaan dari kedua jenis sinyal tersebut. Ya, nanti sinyal listrik itu nanti akan diproses oleh microcontroller ya. Jadi misalnya kalau sensor suhu ya, berarti suhu misalnya suhu ruangan ya. Jadi suhu itu nanti disensing oleh si sensor, kemudian besaran suhu itu nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk sinyal listrik yang selanjutnya nanti akan diolah oleh si microcontrollernya seperti itu. Bagaimana dengan aktuator? Aktuator itu bisa dikatakan berkebalikan dari sensor. Kalau sensor tadi dari parameter fisik diubah ke sinyal listrik, sedangkan aktuator dari sinyal listrik diubah ke dalam suatu bentuk parameter fisik ya. Biasanya parameter yang sifatnya mekanis. Misalnya kita ambil contoh aktuator motor ya, motor DC misalnya. Motor DC itu kan dia memiliki gerakan output berupa gerakan rotasi ya, berputar seperti itu. Jadi microcontroller itu akan nanti mengirimkan sinyal listrik ya. Nanti listrik itu oleh si aktuator akan diterjemahkan ke dalam bentuk suatu energi mekanis ya. Energi mekanisnya itu tergantung dari jenis aktuatornya. Kalau aktuatornya berupa motor, ya misalnya motor DC, maka energi mekanisnya itu berupa gerak rotasi ya seperti itu. Ya. Jadi itu adalah aktuator ya. Jadi suatu perangkat mekanis ya yang mengubah tenaga listrik ya ataupun fluida ya. Jadi inputannya itu tidak hanya dalam bentuk sinyal listrik ya, bisa juga berupa fluida seperti itu ya. Fluida. Biasanya kalau aktuator-aktuator yang di pabrikan itu ya ada yang menggunakan hidrolik, pneumatik ya seperti itu. Dia menggunakan fluida ya sebagai inputan untuk dikonversi menjadi suatu energi mekanis. Jadi dari inputannya berupa listrik ataupun fluida nanti diolah, diterjemahkan ke dalam bentuk mekanis seperti itu. Oke, jadi kalau sensor itu supaya gampang mengingatnya ya dari kalau sensor dari fisik ke listrik,
Kalau aktuator kebalikannya dari listrik ke fisik atau mekanik. Jadi kemudian microcontroller ya, microcontroller itu ya bisa dikatakan komputer kecil ya, yang dikemas dalam bentuk chip ya, yang kita sebutnya sebagai IC ya. IC itu singkatan dari integrated circuit. Jadi contoh IC tadi ya, yang kayak IC, triple lima, kemudian 4017. Nah itu adalah merupakan contoh dari IC. Jadi IC itu ada berbagai macam ya, tergantung fungsinya apa seperti itu. Jadi IC itu sebenarnya di dalamnya adalah rangkaian elektronika juga ya. Ada transistornya, transistornya, ada resistornya, ada diodanya ya. Dan itu sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kalau rekan-rekan ingat, ini saya coba balikan lagi. Saat kita membahas IC triple lima ya. Sebenarnya kalau kita bedah di dalamnya, sebenarnya itu masih ada rangkaian lagi ya. Ada rangkaian lagi di dalamnya seperti itu. Hanya saja dikemas dalam bentuk IC ya. Ya, ya kayak ini ya. Jadi ini IC, yang sebelah kiri ini dalam bentuk IC-nya ya. Nah kalau kita bedah di dalamnya sebenarnya di dalam itu ada beberapa komponen lagi di dalamnya. Ada resistornya, ada transistornya ya. Seperti itu ya. Jadi sekarang teknologinya semakin canggih. Jadi perangkat-perangkat komponen-komponen ini sudah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk IC ya. Bayangkan kalau tidak ada yang namanya IC ya. Jadi mungkin perangkat-perangkat elektronik itu mungkin dipenuhi dengan berbagai puluhan, ratusan, bahkan ribuan komponen di dalamnya. Seperti itu ya. Makanya komponen-komponen tersebut itu dipaket, di package dalam bentuk IC ya, supaya PCB atau mainboard itu jauh lebih sederhana dari segi rangkaian seperti itu. Oke, itu untuk IC ya. IC itu singkatan dari Integrated Circuit. Oke, ya, saya lanjut lagi ya, rekan-rekan. Oke, ya itu tadi ya. Microcontroller adalah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk IC ya, yang dirancang untuk melakukan operasi tertentu. Ya. Nah, itu di mana microcontroller itu ada beberapa bagian di dalamnya ya. Ada CPU, memori, ada RAM, kemudian ada peripheral input/output ya. Nah, ya nanti mungkin untuk pembahasan tentang microcontroller atau development board ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu. Di hari ini kita coba fokus dulu di sensor dan aktuator ya, biar tidak terlalu padat materinya dan juga supaya informasinya lebih mudah rekan-rekan terima seperti itu. Oke ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sensor dulu ya, kita bahas. Bentar. Aduh, bentar. Oke ya. Oh, sebelum kita masuk ke sensor ya, kita bahas dulu tentang skema bagaimana aktuator, sensor, dan mikrokontroler itu dirangkai ya. Kita pakai contoh suatu proyek. Eh, nah, sekarang kita lihat proyek IoT untuk Wi-Fi ya. Jadi misalnya kita punya sebuah board Wemos ya. Ini Wemos sama dengan yang rekan-rekan dapatkan di kitnya. Nah, Wemos ini sebagai microcontroller ya. Di mana kemudian WMOS ini kita coba hubungkan dengan salah satu sensor, yaitu sensor DHT11. Ini adalah sensor DHT11 yang merupakan sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban suatu ruangan ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti sensor ini itu akan memberikan input ke microcontroller ya, ke WMOS-nya, berupa nilai temperatur ruangan dan juga nilai kelembaban udara. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi satu output ya, atau aktuator. Kita menggunakan suatu fan DC ya, kipas ya. Yang sebenarnya kipas ini kan di dalamnya itu adalah motor ya, motor DC ya. Jadi aktuator itu berupa motor DC sebenarnya. Hanya saja dikemas dalam bentuk kipas ya. Oke. Nah, ini kita bikin suatu proyek IoT sederhana ya. Ada suhu dan kipas ya. Taruhlah kita mau melakukan eh, apa namanya, bikin proyek monitoring suhu ya, yang dimana berdasarkan nilai suhu ini tuh bisa men-trigger suatu kipas ya. Jadi kita berikan logika
Ya, di microcontrollernya kita bikin logika. Jika misalnya suhunya di atas 50 derajat, maka itu nanti akan men-trigger kipas ini untuk nyala ya. Jadi kipasnya akan nyala ketika suhunya berada di 50 di atas 50 derajat. Nah, kemudian kalau suhunya sudah di bawah atau sudah sama dengan 50 derajat ya. Ya, jadi ini adalah tanda lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi kalau suhunya sudah di bawah 50 atau sama dengan 50, barulah kipasnya nanti akan off ya, akan mati seperti itu. Jadi ini adalah proyek sederhana ya, proyek sederhana untuk mengaktifkan kipas berdasarkan nilai suhu seperti itu, berdasarkan nilai suhu yang diperoleh dari sensor DHT. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini dulu rangkaiannya. Yang ingin saya tanyakan kepada rekan-rekan, apakah dengan model seperti ini, dengan alur seperti ini, sudah bisa dikatakan sebagai proyek IoT atau belum? Sudah, Pak. Ya, Sudah. Belum, Pak. Belum, ada Pak. yang belum, ada yang bilang Belum, sudah. Pak. Belum atau sudah? Belum. Belum ya. Karena kalau rekan-rekan lihat, walaupun di sini masih menggunakan, walaupun di sini sudah menggunakan WMOS ya, yang dimana WMOS itu chip ISP yang bisa terhubung dengan internet, tapi pada implementasinya kalau dilihat dari blok ini itu belum ada alur yang menunjukkan bahwa WMOS ini akan terhubung ke internet seperti itu. Jadi ini masih sebatas proyek otomasi biasa ya, yang dimana cara kerjanya ya hanya mengaktifkan kipas berdasarkan nilai suhu yang diperoleh dari sensor ya. Jadi walaupun tanpa internet juga proyek ini akan tetap bisa berjalan seperti itu. Oke ya. Jadi ini masih sampai di sini. Kalau sampai di sini itu masih belum dikatakan proyek IoT ya. Jadi masih ya bisa dikatakan hanya proyek otomasi biasa ya. Yaitu men-trigger mengontrol kipas berdasarkan nilai suhu yang diperoleh dari sensor. Nah, bagaimana supaya kita mengembangkan proyek ini menjadi proyek IoT? Ya tentu kita harus menghubungkan si WMOS ini ke internet terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita contohkan misalnya menggunakan WiFi ya. WiFi berarti kita butuh dulu yang namanya router ya, router sebagai pemancar sinyal WiFi-nya ya, seperti itu. Nah, bagaimana supaya si WMOS ini bisa terhubung ke router ya, terhubung secara wireless tentunya ya, yang atau nirkabel. Maka kita harus memasukkan yang namanya SSID dan password ke dalam si WMOS ya. SSID dan password dari si routernya ya, seperti itu supaya si WMOS ini langsung bisa connect ke routernya. Kalau kita sudah masukkan SSID dan password yang benar ke routernya, barulah nanti routernya itu nanti akan terhubung ke cloud atau server ya, menggunakan jaringan TCP/IP seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya, kalau sudah terhubung ke internet seperti ini ya, berarti kalau sampai di sini itu sudah terhubung ke internet. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya ya kita butuh eh, tergantung ya kita mau bikin proyeknya seperti apa. Nah, jadi tadi awalnya itu monitoring nilai suhu bisa men-trigger kipas. Nah, sekarang kita mau kembangkan proyeknya itu menjadi proyek IoT yang dimana kita bisa melakukan monitoring dan controlling ya. Jadi monitoring dan controlling secara sekaligus ya. Nah, secara jarak jauh tentunya ya. Secara jarak jauh. Jadi misalnya kita bisa memonitoring suhu suatu ruangan hanya melalui smartphone misalnya. Jadi walaupun kita berada di tempat yang terpisah jauh dengan si alatnya, kita bisa memonitoring suhunya, kita bisa juga memonitoring kondisi kipasnya, apakah dalam keadaan nyala atau mati. Itu monitoring. Kalau untuk controllingnya, kita bisa juga mengontrol kipasnya secara remote ya. Jadi modenya bisa men-trigger secara berdasarkan sensor, bisa juga secara manual. Artinya manual dalam artian kita bisa memberikan perintah on off ya melalui smartphone misalnya. Kalau misalnya kita klik tombol on di smartphone, nanti itu akan men-trigger kipas misalnya. Atau kita klik tombol off, itu akan men-trigger kipasnya seperti itu. Nah, yang pertama kita butuhkan tentu kita butuh sebuah interface ya. Jadi butuh sebuah interface entah itu dalam bentuk aplikasi mobile ataupun aplikasi web ataupun aplikasi desktop juga bisa ya. Jadi perantara antara si si proyek IoT dengan kita sebagai user itu adalah interface ya. Makanya itu dikatakan sebagai user interface antar muka pengguna.
yang menghubungkan antara perangkat IoT dengan kita sebagai user. Yang disebut sebagai user interface atau antarmuka pengguna, ya. Yang di mana kalau kita misalnya menggunakan, kita ambil contoh kita menggunakan handphone, ya, smartphone untuk interface-nya. Berarti nanti interface-nya itu dalam bentuk misalnya aplikasi mobile misalnya. Nah, nanti di aplikasi mobile ini, anggaplah kita bikin sebuah aplikasi berbasis Android misalnya. Nanti di aplikasinya nanti bisa menampilkan data suhu. Kemudian kita bisa juga tampilkan tombol on off untuk mengontrol kipas, ya. Nah, nanti data tampilan suhu dan tombol on off-nya itu nanti kita bisa atur seperti apa tampilan layout dan interface-nya, ya. Kita bisa bikin tampilan suhunya misalnya dalam bentuk gauge, ya. Gauge itu yang kayak dashboard begitu, ya. Sorry, kayak speedometer misalnya, ya. Jadi misalnya dari 0 sampai 100, kalau dia berapa nilainya nanti kayak ada jarum yang bergerak, ya. Jadi kayak tampilan speedometer atau kayak macam-macam lah pokoknya bentuknya, ya, untuk tampilan. Begitu pula tombol on off-nya kita bisa atur sedemikian rupa bentuk tampilannya, grafisnya seperti apa. Nah, tampilan yang seperti itu disebut sebagai graphical user interface, ya. Karena interface-nya itu dalam bentuk visual grafis, ya, dalam layar smartphone kita seperti itu, ya. Nah, sampai di sini itu sudah masuk dalam proyek IoT, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk arsitektur sederhana, ya, dari suatu proyek IoT, ya. Jadi kalau rekan-rekan ingat di pembahasan yang awal, ya, kalau waktu kita bahas tentang arsitektur, ya. Nah, bagian ini itu disebut sebagai bagian layer things-nya, ya, perangkat. Nah, ini bagian perangkat, physical device, ya, physical device. Kemudian ini bagian transmission, ya, yang terhubung dengan cloud. Nah, ini bagian application, ya, yang terhubung ke user, ya. Jadi yang 3 layer, kalau 3 layer sesederhana ini sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, itu kalau menggunakan WiFi, ya. WiFi. Nah, ini juga sekaligus kita menyinggung tentang proyek IoT kalian nanti, ya, proyek akhir. Eh, Kemarin saya sudah menugaskan rekan-rekan bahwa minggu ini harusnya sudah melakukan survei lokasi untuk dilaporkan di hari Rabu, ya, rekan-rekan. Apakah sudah ada yang mulai bergerak survei lokasi? Silakan. Ini kita sambil bahas juga proyek akhir, ya. Apakah sudah ada yang mulai bergerak? Nah, nanti ketika kalian survei lokasi, ya, lokasi proyek untuk implementasi proyek kalian, ya, ada beberapa hal yang teman-teman harus pertimbangkan, ya. Yang pertama adalah ketersediaan akses internet di sana. Ya, ketersediaan akses internet di sana. Contoh misalnya, kalian mau mengimplementasikan proyek kalian di sebuah gedung atau UMKM, ya, suatu bangunan lah misalnya. Yang pertama pastikan eh, di sana di gedung itu, ya, ada jaringan WiFi, ya, ada router untuk WiFi seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya di gedung tersebut tidak ada WiFi misalnya, tidak ada jaringan, tidak memiliki router WiFi misalnya, ya. Nah, sekarang alternatifnya apa? Ya, alternatifnya ya kalian ubah skemanya yang tadinya WiFi, kalian coba menggunakan seluler, ya. Nah, kalau kalian menggunakan jaringan seluler, tentu kalian butuh tambahan modul yang disebut sebagai modul GSM. Ada berbagai jenis modul GSM. Salah satu yang saya tampilkan ini adalah modul SIM 900. Jadi modul GSM ini, ya sama dengan perangkat seluler telepon kita, ya, telepon seluler itu menggunakan SIM card, ya. Jadi ada providernya. Jadi supaya nanti dia bisa terhubung ke internet menggunakan jaringan 4G atau 5G misalnya, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya tidak ada WiFi atau router WiFi di area tersebut, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan GSM, ya. Tapi saran saya sebaiknya rekan-rekan cari lokasi yang memang menyediakan WiFi, ya. Karena kalau modul GSM ini sebenarnya agak tricky, ya, penggunaannya, dan
salah satu kendala dari GSM ini yang banyak ditemukan ya. Kalau di forum-forum itu banyak yang mengeluhkan modul GSM ini susah sekali untuk mendapatkan sinyal ya. Jadi memang ada treatment khusus supaya modul GSM ini itu bisa mendapatkan sinyal seperti itu. Jadi memang agak tricky sekali penggunaan dalam menggunakan modul GSM ini. Jadi saran saya sebenarnya lebih bagus, lebih stabil itu kalau ketika kalian menggunakan WiFi seperti itu. Ya, menggunakan jaringan WiFi. Ya, lebih istilahnya lebih mudah dalam penggunaannya dibandingkan modul GSM. Jadi ini alternatif saja ketika area yang kalian tempati nanti tidak menyediakan WiFi ya, seperti itu. Jadi bisa menggunakan modul GSM ya. Ini mana biasanya itu antara perangkat ASP dengan microcontroller dengan si GSM itu dia komunikasinya secara serial seperti itu. Sebenarnya ada juga kalau kita masih kalau menggunakan router ya, kalau router ya selain secara wireless bisa juga secara terhubung menggunakan kabel ya. Itu bisa menggunakan RJ45 ya. Jadi kita menggunakan kabel LAN ya. Ya, jadi otomatis nanti microcontrollernya akan berubah juga ya. Kalau pakai WMOS tadi tidak bisa ya. Karena di WMOS tidak menyediakan port untuk RJ45. Nah, jadi memang ada beberapa microcontroller yang jenisnya menyediakan port RJ45 kayak ini ya. Ini ada Arduino yang menggunakan yang menyediakan modul soket Ethernet ya. Jadi ada Ethernet Shield, ada juga microcontroller yang sudah menyediakan port Ethernet seperti ini ya. Jadi dia terhubungnya secara wired ya, artinya secara kabel, menggunakan kabel ya. Kalau WiFi tadi kan near kabel ya atau wireless. Kalau ini menggunakan kabel ya. Tentunya kalau menggunakan no kabel, otomatis jaringan yang dihasilkan tentu lebih stabil seharusnya ya. Jaringannya lebih stabil dibandingkan kalau secara wireless ya. Hanya saja mungkin kelemahannya dari segi fleksibilitas saja sebenarnya ya. Kalau misalnya posisinya terlalu jauh, misalnya dari router ke microcontroller, otomatis kita harus membutuhkan kabel yang cukup panjang. Belum lagi kita memikirkan instalasi dan segala macam seperti itu. Jadi agak ribet ya, agak ribet dalam proses implementasinya seperti itu. Walaupun sebenarnya kelebihannya ya tentu jaringan akan lebih stabil kalau menggunakan Ethernet ya, kabel RJ, kabel LAN seperti ini. Oke ya. Nah, itu tadi ya. Jadi bisa menggunakan WiFi atau Ethernet ya. Kalau misalnya tersedia router ya, bisa menggunakan WiFi atau Ethernet RJ45 kalau ada router. Kalau tidak ada router eh, bisa menggunakan modul GSM ya sebagai terhubung internet. Nah, sekarang bagaimana kalau areanya atau lokasinya itu memang tidak ada sinyal ya, sulit mendapatkan sinyal. Jadi WiFi sudah tentu tidak ada. Kita pakai modul GSM pun juga tidak bisa mendapatkan sinyal karena memang areanya misalnya kita implementasi di tengah hutan misalnya atau di daerah-daerah memang yang sudah tidak terjangkau listrik, tidak ada sinyal seluler juga seperti itu. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan yang namanya komunikasi LoRa ya. Ini juga sudah pernah dibahas oleh mentor expert ya tentang bagaimana komunikasi LoRa itu ya. Ya, jadi sebenarnya LoRa itu dia punya modul tersendiri. Jadi LoRa itu dia berdasarkan gelombang radio dengan frekuensi tertentu ya. Nah, jaraknya itu bisa sampai 15 km ke atas sebenarnya. Tergantung modul spesifikasi dari modul LoRa yang kita gunakan ya. Karena LoRa itu ada berbagai jenis modul ya. Ada berbagai tipe dan setiap tipe itu biasa ada spesifikasi tersendiri. Jangkauannya juga akan berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, ini juga syarat dan ketentuan berlaku ya. Dalam artian ketika kalian menempatkan suatu alat ya di tempat yang banyak pohon, banyak gedung, itu nanti akan mempengaruhi jangkauan dari si LoRa-nya ya. Jadi ini syaratnya ya memang harus ditempatkan di area yang luas ya. Jadi tidak ada bangunan atau tiada pohon atau bukit yang sekiranya bisa menghalangi eh, jangkauan dari si LoRa-nya itu. Seperti itu ya. Nah, ini jadi kalau LoRa itu
eh, dia ada transmitter, ada receiver ya. Jadi ada yang sebagai pengirim, ada sebagai penerima. Tapi bisa juga misalnya ini bisa bertindak sebagai pengirim sekaligus penerima, bisa juga seperti itu. Jadi model komunikasinya bisa dua arah. Ketika dia dalam mode mengirim data, berarti dia disebut sebagai transmitter. Tapi ketika dia dalam mode menerima data, maka dia disebut sebagai receiver, seperti itu ya. Nah, jadi konsepnya seperti ini ya. Jadi untuk device-nya, sensor ataupun aktuatornya tentunya akan ditempatkan di area yang memang misalnya tidak terjangkau internet ya, tidak ada akses internet, tidak ada sinyal segala macam. Nah, nanti kita akan mengirim data ke eh, transmitter, sorry ke receiver misalnya, yang di mana receiver itu kita tempatkan di area yang memang sudah ada akses internetnya seperti itu ya. Ya, jadi nanti area yang ada akses akses internetnya ya, jadi area yang tercover oleh internet. Nah, nanti ini akan menghubungkan ke eh, cloud ya, seperti itu. Makanya yang ini nanti WMOS yang ini itu disebut sebagai Internet Gateway ya, karena nanti dia akan meneruskan data itu ke cloud. Jadi dari ini ya, dari area not internet ini, no internet ini akan dikirim menggunakan komunikasi LoRa, kemudian diterima oleh Internet Gateway. Dari Internet Gateway nanti akan diteruskan ke cloud ya, seperti itu. Nanti kalau sudah ada di cloud atau ke server, nanti sudah bisa diakses oleh user seperti itu. Nah, jadi ini konsep untuk LoRa ya, seperti itu. Dan ini juga kalian bisa ubah ya. Eh, Kalau yang di sini misalnya tidak mesti menggunakan MMOS. Misalnya teman-teman mau ganti, misalnya menggunakan Arduino Mega misalnya. Karena kalian butuh GPIO yang cukup banyak, artinya kalian butuh punya banyak sensor ya, otomatis butuh banyak pin. Eh, itu teman-teman bisa mengupgrade menggunakan Arduino Mega misalnya ya. Jadi walaupun di sini menggunakan WMOS, yang di sini Arduino Mega tidak masalah ya, seperti itu. Kecuali kalau ini, kalau misalnya yang bagian ini gateway ini kalian ubah ke Mega, Arduino Mega tidak bisa ya, karena Arduino Mega tidak bisa terhubung ke internet secara mandiri ya. Nah, jadi butuh perangkat tambahan seperti itu. Jadi untuk internet gateway-nya ya kalian pakai perangkat yang memang bisa terhubung dengan internet ya. Misalnya menggunakan ESP8266 atau ESP32 seperti itu. Jadi ini konsep untuk LoRa seperti itu. Jadi kalau LoRa itu berarti kalian punya dua perangkat sebenarnya yang ditempatkan di lokasi yang berbeda seperti itu. Jadi ada yang ditempatkan di lokasi yang tidak ada internet, kemudian yang satunya lagi ditempatkan di lokasi yang ada akses internet seperti itu. Nah, ini untuk kondisi yang dimana memang lokasinya kalian itu tidak ada akses internet sama sekali, tidak ada sinyal sama sekali seperti itu. Oke ya, itu konsep kalau menggunakan LoRa. Sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, dengan siapa? Oh, orang Mas Rangga ya. Iya. Saya mau tanya, Pak, itu kalau misalkan pakai LoRa dari pihak pengirim sama penerima itu apakah ada apa namanya kayak konfigurasi gitu ya, Pak? Soalnya kalau misalkan ada beberapa LoRa gitu, ya untuk ngedeteksi LoRa ini nih yang saya tujukan sebagai si LoRa penerima kayak gitu. Nah itu gimana ya, Pak? Biar identik gitu, ada identifikasi gitu. Iya, ya, ya ada tentu ada konfigurasi ya. Mungkin bisa dikatakan eh, semacam autentikasi ya, supaya istilahnya dia bisa mendeteksi bahwa yang data yang ini diterima oleh si ini, seperti supaya ada bisa matching lah istilahnya antara pengirim dan penerima ya. Ada kayaknya ada semacam kode autentikasi ya yang harus disamakan antara si pengirim dan penerima supaya nanti komunikasinya bisa matching seperti itu ya. Itu merupakan protokol keamanan standar dalam suatu bentuk komunikasi data ya. Entah itu menggunakan komunikasi internet ataupun LoRa, biasanya ada yang namanya autentikasi ya. Jadi kayak semacam kode token misalnya mungkin ya, yang dimana kodenya harus sama antara si transmitter dengan receiver ya. Kalau kita berbeda salah masukkan kode ya, atau berbeda kode token antara
pengirim dan penerima ya tidak akan matching ya, tidak akan ketemu seperti itu. Dan itu juga bisa multi node ya, artinya satu receiver bisa menangani lebih dari satu transmitter ya, seperti itu. Jadi misalnya kalian punya beberapa eh, perangkat yang ditempatkan di beberapa titik, nanti akan terhubung, akan mengirim data ke eh, gateway yang sama atau receiver yang sama. Itu bisa ya. Eh, jadi tinggal mencocokkan misalnya kode autentikasi ya, semacam kode autentikasi atau kode token seperti itu ya konfigurasinya. Nah, sekarang kalau misalnya ada banyak node ya, ada banyak device, multi device, ada banyak transmitter yang mengirim ke satu receiver. Nah, sekarang bagaimana si receiver itu bisa membedakan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain ya. Nah, jadi misalnya kalau ada yang di lokasi A, ada di lokasi B, di lokasi C, mengirim ke satu receiver yang sama, bagaimana si receiver bisa membedakan mana data yang dari lokasi A, mana data yang dari lokasi B, mana data yang dari lokasi C. Maka biasanya kalau seperti itu diberikan kode unik ya, bisa berupa ID ya. Jadi antara lokasi A, B dan C misalnya eh, walaupun tokennya sama, walaupun dia punya kode autentikasi yang sama ya, supaya bisa matching dengan si gateway-nya, itu harus dibedakan dari segi ID. Misalnya lokasi A diberikan ID 1, lokasi B diberikan ID 2, lokasi C diberikan ID 3. Sehingga nanti si jadi ID-nya nanti itu ikut ikut dikirim juga ya. Jadi yang dikirim itu bukan hanya data sensor, tapi juga berikut dengan ID-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu protokol aturan standar dalam suatu protokol komunikasi seperti itu ya. Jadi selain data dari sensor, ID-nya juga ikut dikirim supaya nanti si gateway-nya tahu ya. Oh, ini data dari lokasi ini data dari lokasi ini. Seperti itu. Sudah cukup jelas, Mas Rangga? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita bahas tentang sensor. Nah, eh, sensor ini ada berbagai macam, ya, ada berbagai jenis. Hampir semua elemen yang ada di alam ini itu punya sensornya ya. Ya, kita ibaratkan misalnya avatar ya, yang lagi booming ini. Di avatar ada 4 elemen. Ada air, api, angin, dan tanah. Yang dimana setiap elemen ini itu juga ada sensor-sensornya seperti itu. Jadi sensor itu punya banyak jenis, tergantung fungsinya seperti apa, seperti itu. Nah, contoh misalnya untuk elemen api. Kita lihat untuk elemen api. Nah, kita bisa pakai sensor-sensor ini. Yang pertama itu ada yang di tengah ini, ya. Nah, ini namanya flame sensor, ya. Memang ini secara khusus difungsikan untuk mendeteksi ada tidaknya suatu nyala api, seperti itu. Nah, ini banyak dipakai untuk sensor-sensor kebakaran, misalnya ya. Ini juga dipakai untuk kalau kita mau bikin robot pemadam ya, robot pemadam api, itu biasanya menggunakan tipe sensor ini, jenis sensor ini. Ini disebut sebagai flame sensor. Nah, yang ini juga banyak digunakan, itu adalah LDR. Sebenarnya LDR ini itu basicnya adalah sensor cahaya ya, yang mendeteksi cahaya. Tapi kan kalian tahu bahwa api itu, ya api juga itu adalah sumber cahaya ya. Api juga itu adalah sumber cahaya. Ya, jadi bisa memancarkan cahaya. Jadi sebenarnya ya bisa juga menggunakan LDR ya, karena karena nyala api itu akan menghasilkan suatu intensitas cahaya ya, yang bisa dideteksi oleh si LDR. Selain itu juga kita bisa menggunakan sensor ini. Ini sensor LM35. Yang sebenarnya ini adalah sensor suhu ya. Sensor suhu. Nah, seperti kita ketahui bahwa api itu selain menimbulkan nyala atau cahaya, api juga itu akan menimbulkan yang namanya suhu panas ya. Jadi bisa akan menimbulkan panas, yang dimana itu bisa dideteksi juga oleh si sensor suhu ini ya, seperti itu. Ini untuk elemen api ya. Bisa saja ada lagi sensor-sensor lain ya di luar dari sensor-sensor ini. Sekarang yang selanjutnya untuk elemen air. Kita lihat apa saja sensor yang bisa diterapkan untuk elemen air. Nah, ini dia. Yang pertama yang hitam ini itu kita sebutnya sebagai water flow meter ya. Jadi fungsinya untuk mengukur laju debit aliran air atau volume air seperti itu ya. Nah, kalau ini di dalamnya itu ada semacam kipas ya.
semacam kipas. Nah, ada encoder di dalamnya, jadi nanti itu akan mutar. Eh, Kecepatan putarannya itu akan dipengaruhi oleh laju aliran air. Semakin cepat aliran air yang melewati si encoder, si sensor, maka putaran si kipasnya itu nanti akan semakin cepat ya, putaran kincirnya itu akan semakin cepat ya. Itu nanti akan dideteksi oleh si microcontroller ya, seperti itu. Jadi kita bisa menghitung laju air, volume air, kecepatan aliran air menggunakan water meter ya. Nah, ini bisa untuk teman-teman yang mau bikin meteran air berbasis IoT ya. Nah, itu kalau kita mau bikin, kita pasang di rumah misalnya untuk menghitung estimasi, menghitung volume pemakaian air kita selama 1 minggu, 1 bulan. Nah, itu bisa menggunakan flow meter ya. Ada juga ini yang ini itu adalah sensor hujan sebenarnya ya. Sensor hujan ya. Jadi kalau dia terkena tetesan air, nanti itu akan terdeteksi oleh si microcontroller ya. Ini juga sama ya. Kalau ini lebih ke arah water level ya. Jadi ini nanti ini yang bagian apa ya namanya ini, propnya ya, dicelup ke air. Nanti dia bisa mengukur ketinggian air ya. Tergantung sampai di mana batasan si propnya ini tercelup seperti itu. Nah, ini untuk elemen air. Elemen yang selanjutnya, elemen angin. Nah, ini elemen udara ya, udara atau angin. Nah, yang pertama ini, yang biru ini itu adalah sensor gas sebenarnya. Bahwa sensor gas. Gas itu kan udara juga ya. Jadi ini lebih ke arah mengukur kadar zat yang tergantung dalam suatu udara ya. Ini bisa dipakai. Ini contohnya misalnya kalian mau bikin alat untuk monitoring kebocoran gas LPG ya. Nah, LPG itu kan sebenarnya suatu zat kimia ya yang dalam bentuk gas. Dan itu bisa diukur menggunakan sensor ini. Nah, ini ada berbagai jenis juga tipenya, tergantung gas apa yang diukur. Entah itu gas karbon monoksida ataupun uap alkohol juga bisa. Ya. Jadi ada berbagai tipe ya. MQ135, MQ, pokoknya ada ya. Pokoknya banyak jenis lah ya untuk sensor gas ini. Seperti itu. Ini cocok kalau kalian mau bikin alat untuk monitoring kualitas udara misalnya ya. Atau memonitoring polusi udara. Nah, itu bisa menggunakan sensor gas ini. Ya, yang di tengah ini ada yang tahu? Ini sensor untuk apa? Ini yang di tengah. Halo? Nggak ada yang tahu? Yang di tengah ini? Yang model panah ini? Baru lihat Pak, saya. Baru lihat, Lihat. Kurang Lihat. tahu, Pak. Ada yang tahu? kurang tahu Pak. Itu kayak penunjuk arah nggak sih Pak? Ya, penunjuk arah. Betul sekali. Siapa tadi itu yang jawab? Sensor wind direction bukan, Pak? Ya, wind direction Angga Pak. sensor. Betul sekali. Jadi sensor untuk menentukan arah mata angin. Ya. Nah, jadi ini kan ini ya, bagian ini yang kayak panah ini kan Kayak bisa di berputar film-film sebenarnya. koboi Pak. Ya. Ya, itu kayak film-film koboi Pak. Arahnya itu Pak. Ya betul. Itu kalau di film-film itu, kalau yang dia modelnya kayak gambar ayam gitu kan ya, yang dia Iya Pak. nanti akan, kalau kena angin nanti dia akan muter-muter gitu sesuai Iya dengan Pak. arah anginnya datang dari mana seperti itu. Nah, itu sama ini konsepnya. Jadi nanti ini Sama. kan dia kan berputar sesuai dengan arah angin datangnya dari mana ya. Apakah dari arah barat, utara, timur laut, selatan, tenggara, barat daya. Nah, jadi ada berapa tuh arah mata anginnya? Ada 8 ya kalau nggak salah. Yang itu fungsinya itu ya untuk mendeteksi arah mata angin seperti itu. Nah, kalau ini sudah pasti tahu ya. Apa ya kalau ini? Yang terakhir nih. Anemometer, Pak. Anemometer. Fungsinya untuk Mengukur Mendeteksi kecepatan angin, arah Pak. angin, Pak. ya kecepatan angin ya. Kalau tadi itu arahnya, kalau yang ini itu mengukur kecepatan ya. Jadi seberapa cepat angin itu bertiup misalnya ya. Nah, ini sebenarnya hampir mirip mirip dengan water flow meter ya, prinsip kerjanya. Di dalamnya juga itu ada semacam kayak encoder ya.
Jadi kalau si mangkok ini berputar, ya encoder di dalam juga nanti akan berputar. Ya semakin cepat arah hembusan anginnya, maka akan semakin cepat putaran encodernya. Itu nanti yang akan dibaca oleh si microcontroller seperti itu. Itu untuk elemen angin ya. Oke. Selanjutnya yang elemen yang terakhir adalah elemen tanah. Nah, ini. Oke, saya mau tes nih. Ada yang tahu nggak? Yang ini dulu deh. Nih, yang paling bawah ini. Ada yang tahu ini sensor apa namanya? Ada tulisannya sih ini. Ada yang tahu ini sensor apa? Ayo. pH tanah bukan, Pak? Iya, betul. Kelembapan tanah itu enggak, Pak? Ya, pH tanah. Jadi ini ada prop, yang besi ini propnya. Nanti itu yang ditancap ke tanah. Fungsinya untuk ya itu mengukur pH tanah ya. Ini cocok untuk diaplikasikan proyek-proyek yang di bidang pertanian ya. Misalnya kita mau mengukur tingkat kesuburan tanah, kandungan nutrisi dalam tanah ya. Eh, jadi itu bisa menggunakan sensor ini, sensor pH tanah ya. Jadi ya ditancapkan si propnya ini. Nanti itu akan ngebaca di mikrokontrolernya. Yang kedua ini, yang di tengah ini apa? Sensor soil, Pak. Soil moisture, Pak. Kelembaban. Ya, soil moisture Itu atau kelembapan tanah. ya untuk mengukur tingkat kelembaban tanah. Kelembaban tanah. Nah, ini yang model kapasitif ya. Ini ada dua model ya sebenarnya. Ada yang model yang dua kayak garpu gitu. Nah, yang ini Resistif ya. ya, Yang satunya yang resistif ya, Pak ya, bukan ya kapasitif. betul. Ada yang resistif, ada yang kapasitif ya. Gitu. Jadi jadi untuk mengukur kelembaban tanah. Nah, kalau ini apa nih? Getar Pak, getar. Ya? Getar, vibration. Iya, sensor getar ya. Sebenarnya ini sebenarnya ini tidak terlalu berkorelasi langsung dengan elemen tanah ya. Pak, Tapi berarti iya, kalau getar itu bisa ngukur untuk gempa nggak sih, Pak? iya bisa ya. Hmm. Bisa ya itu makanya saya masukkan di elemen tanah ya. Kalau gempa kan sebenarnya itu ya terjadinya di dataran ya, darat. Berarti masuk dalam elemen tanah. Walaupun sebenarnya ya dihubung-hubungkan saja ya. Karena saya juga sudah bingung cari lagi contoh untuk elemen tanah ya. Jadi yang kepikiran kemarin cuma pH tanah, kelembaban tanah. Saya nyari satu lagi apa gitu ya. Ya ini ya udah saya coba masukkan saja ini sensor getar ya. Walaupun sebenarnya tidak berkorelasi langsung dengan elemen tanah ya. Ya taruhlah misalnya kalau kita mau bikin alat pendeteksi gempa misalnya ya. Ya mungkin bisa ya. Hanya saja ini kan getar ya, getar. Jadi ya tidak bisa juga membedakan secara langsung apakah ini getaran yang dihasilkan oleh gempa atau bukan ya. Bisa saja karena truk lewat getar, nah ini dikiranya deteksi gempa seperti itu. Jadi ya sebenarnya bisa dibuat untuk deteksi gempa, tapi tentu ya sensornya sulit membedakan ya getaran yang ditimbulkan itu dari gempa atau tidak seperti itu. Kecuali kalau kalian mempelajari pola pergerakan gempa. Kalau sensor gempa, kalau untuk mendeteksi gempa itu biasanya di riset jurnal-jurnal penelitian itu mereka pakai giroskop. Pernah dengar giroskop? Yang Pernah, Pak. ya, Pernah, pernah. mana ya? MPU 6050 giroskop accelerometer. Nah itu kan dia eh, apa namanya mendeteksi gerakan tiga dimensi ya dalam sumbu X, sumbu Y dan Z. Nah seperti itu. Nah jadi eh, sebenarnya ini menarik ya kalau kalian kembangkan bisa juga dikombinasikan dengan machine learning ya. Untuk kita sampling dulu sebenarnya kalau gempa itu sebenarnya bagaimana sih pola pergerakannya secara sumbu X, secara sumbu Y, secara sumbu Z, interval gerakannya itu seperti apa supaya nanti si sistem yang kita buat itu benar-benar bisa membedakan mana getaran yang dihasilkan oleh gempa, mana getaran yang dihasilkan dari hal-hal lain misalnya seperti itu. Jadi
gempa itu tidak hanya sekedar mendeteksi ada gerakan atau tidak ya, tapi mungkin lebih ke arah seperti pola gerakan, interval gerakannya seperti apa. Nah, seperti itu. Itu kalau kita mau bikin penelitian yang tingkat advance ya, untuk deteksi gempa seperti itu. Menarik sebenarnya sih kalau untuk mitigasi bencana seperti itu. Oke, jadi itu ya. Tentunya masih banyak lagi sensor di luar itu ya. Masih banyak lagi elemen-elemen lain yang bisa diukur. Ada ada listrik misalnya itu kan juga ada sensor untuk mengukur listrik. Kemudian tekanan dan lain sebagainya lah. Ya, ada sensor. Termasuk suara ya. Suara gelombang bunyi itu ada juga sensor khusus nih. Jadi banyak sekali parameter-parameter di alam yang bisa kita sensing menggunakan sensor. Nah, seperti itu. Oke, nih. Nah, ini waktunya mau hampir habis juga ya. Oke, ini saya percepat ya. Kemudian sensor, ada sensor digital, ada sensor analog ya. Ini dipisah berdasarkan output dari sensor itu ya. Jadi kalau digital itu ya dia bentuk sinyalnya seperti ini ya. Discrete namanya. Discrete. Jadi kondisinya 0, 1, 0, 1. Kalau 0 berarti dia di 0 volt. Kalau 1 dia di 5 volt ya. 5 volt atau 3 volt. Nah, karena kan kalau sensor-sensor yang kayak gini tuh umumnya kalau bukan 5 volt ya 3 volt ya. Seperti itu. Nah, itu kalau sensor digital itu ya misalnya ini DHT, ini termasuk sensor digital, encoder seperti ini digital. Ini juga akse giroskop ini tadi ya yang saya maksud giroskop itu juga digital. Ultrasonik ya untuk membaca jarak itu juga digital. Dan kemudian analog, analog itu bentuk sinyalnya ini ya continue. Jadi dia lebih smooth. Ya. Kalau tadi digital itu ya cuma dua kondisi logika ya. Ya 0 atau 1, low atau high. Kalau dia analog, dia bisa range. Eh, jadi dia bisa membaca dari 0 sampai 1 atau dari 0 volt sampai 5 volt ya. Dia bisa baca 1 volt, 1,5 volt, 2,5 volt ya. Nah, semakin tinggi, semakin besar bitnya. Jadi di microcontroller itu ada istilahnya bit ya. Ada bit, ada yang 8 bit, ada yang 10 bit, 12 bit ya. Jadi ada macam-macam seperti itu. Semakin besar bitnya itu akan semakin besar bit dari microcontroller itu akan semakin presisi dalam pengolahan sinyalnya seperti itu ya. Nah, jadi ada istilahnya ADC, analog to digital converter ya. Jadi dari sinyal analog dikonversi ke bentuk digital seperti itu. Ya, sebenarnya menarik sekali ya, elektronika ini yang kalau kalian pahami ya, elektronika digital, elektronika analog seperti itu. Saya rasa kalian yang apalagi nih yang anak-anak elektro ya harusnya jauh lebih paham ya daripada saya yang secara latar belakang keilmuan bukan dari elektro seperti itu. Pak, Ya, saya mau tanya, eh DHT dan apa ini ultrasonik masuk ke digital ya dia Pak, bukannya analog? digital dia Mas. Kalau DHT sama sensor ultrasonik karena dia memainkan logika. Nah, kalau nanti ada akan saya bahas ya untuk ultrasonik. Kenapa dia dikatakan sinyal digital seperti itu? Jadi dia masuknya di digital ya, karena dia membaca logika 1 dan 0 di pinnya seperti itu. Ini Oh, saya coba masuk ke contohnya ya. Ini saya masuk dulu di contoh LDR ya. LDR mewakili sensor analog ya. Oke, LDR itu model bentukannya seperti ini ya rekan-rekan. Ya, ada juga yang sudah dalam bentuk modul seperti ini. Ya, ini dalam bentuk modul yang sudah lengkap dengan komponen-komponen pendukungnya. Ya, nah, ini analog, ini LDR itu dia sensor cahaya. Ya, di mana korelasinya bahwa semakin besar intensitas cahaya yang mengenai si sensor itu akan menurunkan nilai resistansi.
Kalau resistansinya kecil, berarti akan semakin banyak arus yang mengalir atau semakin tinggi tegangan yang masuk seperti itu ya. Jadi ketika cahayanya terang, resistansinya kecil, berarti arus atau tegangannya besar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini masih konsep hukum Ohm sebenarnya ya. Jadi harap diingat kembali lagi ya tentang konsep hukum Ohm seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk menggunakannya, kalau kita misalnya untuk mengukur atau kita ingin implementasikan di microcontroller ya, walaupun kalian sudah gunakan ya di simulator Tinkercad kemarin tugasnya, saya lihat ada yang menggunakan LDR ya untuk membaca nilai data analognya seperti itu. Itu kalian harus membuat rangkaian dulu yang disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Jadi pembagi tegangan itu ada dua buah resistor yang disusun secara seri ya untuk menghasilkan tegangan seperti itu. Nah, sebenarnya dia mengikuti nilai ini ya, mengikuti persamaan ini ya. Ya, Vin ini adalah tegangan input dari si sistemnya ya. Kalau di Arduino ya, itu kalian pakai resistor 10 kilo ya, 10 kilo kalau nggak salah. Supaya nanti dia sesuai dengan tegangan inputannya itu 5 volt ya. Supaya nanti tegangan yang masuk ke microcontroller itu tidak lebih dari 5 volt ya. Karena kan batas toleransi dari si Arduino itu ada di range 5 volt ya. Makanya pakai 10 kilo ya, supaya secara perhitungan nanti tegangan yang masuk itu ke microcontroller tidak melebihi batasnya seperti itu. Makanya dipakai resistor ya untuk pembagi tegangannya. Nah, itu. Nah, ini konsep seperti ini ya model rangkaiannya. Nah, R2-nya ini, ya ini kita bisa tempatkan di LDR sebenarnya. Di LDR-nya seperti itu. Oke. Di mana nanti R2-nya ini eh, akan berkorelasi dengan tegangan dari tegangan yang masuk ke si microcontroller ya. Seperti itu. Nah, itu kalau dia sebenarnya seperti ini. Ada juga yang membentuk modul seperti ini. Ya, ini lebih mudah lagi sebenarnya ya. Jadi tidak perlu lagi pakai resistor lagi ya, karena segala rangkaian pembagi tegangannya itu sudah terinclude di dalam modulnya ini. Jadi kita tinggal colok pin-pin yang dibutuhkan saja. Nah, untuk modul ini itu keluarannya ada dua jenis ya. Bisa analog, bisa digital seperti itu. Kalau yang ini kan dia hanya analog saja. Kalau dia terpaket dalam modul seperti ini, dia sudah ada dua tipe keluaran. Bisa digital, bisa analog, bisa digital. Jadi ada 4 pin ya, pin digital, pin analog, kemudian pin power ya, VCC dan ground. Nah, kalau kita bedah rangkaian di dalamnya itu modelnya seperti ini. Ya, jadi ini LDR-nya ya, ini LDR-nya ini. Jadi kalau yang ini itu bagian power input 5 volt ground. Kemudian ini ada LED eh, resistor untuk membatasi arus ke LED. Ini LED D1 ini adalah LED untuk indikator power. Jadi kalau si modulnya sudah dialiri arus, maka otomatis LED-nya juga akan menyala. Ini jadi sebagai indikator power. Kemudian ini LDR, ini resistor 10 kilo ya. Ini disusun secara seri membentuk sistem pembagi tegangan. Nah, nanti inputannya ini nanti akan keluarannya ini nanti menjadi data analog ya. Data analog seperti itu. Kemudian nanti juga untuk keluaran digital ya, itu diperoleh dari sini. Jadi di dalam itu ada IC komparator ya, namanya IC komparator ya. Di mana IC komparator ini ada dua inputan, ada yang inverter dan non inverter. Ini sudah saya bahas juga di pertemuan sebelumnya yang bahas IC 555 ya. Karena di dalamnya juga ada IC komparator seperti itu. Jadi nanti dia membandingkan dua sinyal, dua tegangan ya. Nanti untuk menentukan apakah dia tegangan rendah atau low atau tegangan tinggi atau high ya, seperti itu. Nanti inputan yang ini tadi yang plus ini diperoleh dari ini ya, output dari rangkaian pembagi tegangan ini masuk ke sini. Kemudian inputan yang satunya itu diperoleh dari sini. Dari arus ini kemudian dibatasi oleh sebuah resistor variabel ya. Jadi ini ya, resistor variabel yang bentuk trimpot ini, yang dimana ini untuk mengatur sensitivitas dari pembacaan sensor ya. Jadi kalau kita putar itu nanti kita akan mengatur seberapa cepat si sensor itu mendeteksi suatu cahaya seperti itu. Ini kan kalau diubah putaran itu kan akan mempengaruhi nilai resistansi. Di mana resistansi itu nanti akan
mempengaruhi arus yang masuk atau tegangan yang masuk ke si IC komparatornya itu nanti. Seperti itu. Kemudian di sini di keluaran digitalnya terhubung dengan LED. Ada lagi LED, ini simbol LED ya. Ya, dioda, kemudian ada tanda panah itu menunjukkan LED. D2 ini LED sebagai indikator pembacaan sensor ya. Jadi misalnya kalau dia ngebaca LED-nya nyala, atau kalau dia tidak ngebaca LED-nya mati. Jadi sebagai indikator pembacaan sensor. Jadi ada indikator power, ada indikator pembacaan sensor. Seperti itu untuk LDR. Oke ya. Kemudian nah ini ultrasonic ya, mewakili sensor digital seperti itu. Ya. Sensor digital. Jadi kalau ultrasonic itu ada 4 buah pin. Ada pin VCC dan ground. Itu sebagai power untuk mensuplai arus ke si modul ya. Kemudian ada trigger dan echo. Nah, trigger echo ini nanti ada yang sebagai input, ada yang sebagai output. Nah, kemudian ini ada 2 corong ya. 2 corong ya. Ini ada T, ada R. T itu adalah transmitter, R itu adalah receiver. Yang transmitter itu adalah corong untuk mentransmisikan gelombang ultrasonik. Nah, receiver ini untuk menangkap gelombang ultrasonik. Jadi prinsip kerjanya adalah ketika ada suatu objek, kemudian kita tempakkan gelombang ultrasonik dari si corong transmitter ini, nanti gelombang itu nanti akan menabrak suatu objek tersebut, nanti akan dipantulkan kembali dan diterima oleh si corong receiver ini ya. Ya, kemudian nanti, nah ini pin trigger ini itu berasosiasi dengan si transmitter ya. Jadi ini trigger ya, dia untuk men-trigger sinyal yang keluar, gelombang ultrasonik yang keluar. Jadi dia berasosiasi dengan si transmitter ini. Kalau yang echo ini dia berasosiasi dengan si receiver ya, yang berfungsi untuk membaca sinyal yang ditangkap dari si apa namanya menangkap gelombang ultrasonik ya yang dipantulkan seperti itu. Jadi sebenarnya secara prinsip itu kan ultrasonik itu untuk mengukur jarak ya, jarak suatu objek seperti itu. Sebenarnya dia menggunakan prinsip kecepatan jarak waktu ya. Jadi ultrasonik itu dia punya kecepatan rambat sebesar 340 meter per second ya, atau kalau diubah ke dalam sentimeter per mikrosecond ya. Itu untuk kecepatan rambat dari si gelombang ultrasonik. Nah, sebenarnya si sensor itu dia menghitung berapa sih waktu yang dibutuhkan dari si gelombang itu dipancarkan, kemudian kembali lagi diterima seperti itu. Jadi waktunya sebenarnya yang dihitung dalam satuan mikrosecond seperti itu ya, karena memang prosesnya sangat cepat terjadinya ya, dalam satuan mikrosecond. Nanti dari ketika waktunya sudah ditentukan, sudah didapat, kecepatan rambatnya juga sudah diketahui, dari situ kan kita bisa tahu jaraknya ya. Ya, karena kan rumusnya kan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Berarti kalau mencari jarak berarti kecepatan kali waktu seperti itu. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau menghitung jaraknya berarti T itu adalah waktu yang dibutuhkan dikalikan dengan kecepatan 0,034 cm per mikrosecond. Ya, berarti nanti satuan yang dihasilkan itu adalah satuan sentimeter ya, karena kita ubah ke dalam sentimeter per mikrosecond seperti itu. Kalau kalian pakai 340 pengalinya, berarti jarak yang dihasilkan itu nanti dalam satuan meter seperti itu. Kemudian di sini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kan ini dia dihitungnya 2 kali ya, dari waktu dipancarkan, kemudian dipantulkan, kemudian kembali lagi. Berarti dia kan 2 kali bolak-balik ya. Nah, sedangkan kita yang menghitung itu adalah jaraknya saja antara si sensor dan objek. Berarti nanti hasilnya dibagi 2 seperti itu. Oke ya. Kemudian, nah di sini ini adalah rangkaian dalaman dari si ultrasonik. Nah sebenarnya ini kalau anak elektro sudah tahu ini bahwa ini adalah bentuk rangkaian digital ya. Makanya itu sensor ultrasonik disebut sebagai masuk ke kategori sensor digital ya. Karena ini kalau dilihat rangkaiannya ada beberapa komparator ya. Nah, komparator ini kan identik dengan pengolahan sinyal digital ya. Ini anak-anak elektro ini pasti lebih paham ini tentang rangkaian ini ya. Makanya ultrasonik ini sensornya itu masuk kategori sensor digital ya. Nah ini terbagi 2
blok ya. Ada yang ini adalah RX. RX itu receiver. Jadi ini adalah blok untuk menangkap dan mengolah gelombang yang masuk. Nah ini yang TX ini adalah transmitter. Jadi ini yang memancarkan gelombang ultrasonik ya yang dimaksud. Nanti gelombang yang dipancarkan nanti akan diolah oleh si rangkaian komparator ini ya. Ada yang sebagai penguat sinyal, ada sebagai sebagai filter sinyalnya juga supaya menghasilkan sinyal yang lebih stabil ya, menghindari noise segala macam seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya rangkaian internal dari si HCSR04 seperti itu. Oke, bentar ya. Nah, kemudian untuk aktuator ya, ini saya percepat ya rekan-rekan. Nah, untuk aktuator di sini kita fokus di motor listrik saja ya. Ini agak berbeda dengan contoh aktuator yang ditampilkan di LMS. Kalau di LMS itu lebih ke arah aktuator-aktuator yang digunakan di industri ya, yang kayak hidrolik, pneumatik, segala macam itu yang banyak di industri digunakan. Di sini saya coba berikan contoh yang simple saja, yang sederhana saja. Yang penting rekan-rekan paham ya konsepnya seperti itu. Jadi kita belajar tentang motor listrik. Ini ada 3 jenis motor yang digunakan. Yang ketiganya ini masuk dalam kategori motor DC ya. Ini ada motor DC yang biasa digunakan di mobil Tamiya ya. Biasanya disebutnya dinamo ya, dinamo Tamiya. Ini motor servo namanya. Biasa dipakai di robot-robot lengan ya. Motor servo. Ini motor servo sebenarnya di dalamannya itu motor DC juga. Hanya saja dia punya modul rangkaian, ada gearboxnya juga seperti itu. Kemudian ini yang biasa dipakai di 3D printing atau di mesin CNC itu ada motor stepper. Oke ya. Nah, motor DC itu secara selogika modelnya seperti ini ya. Jadi ada 2 komponen utama sebenarnya. Ada yang namanya rotor, ada yang namanya stator ya. Stator itu bagian yang tidak bergerak, rotor itu bagian yang bergerak atau berotasi ya. Jadi stator itu bagian yang statis atau yang diam, rotor itu adalah bagian yang berotasi. Kalau di motor DC yang ini tipe brush, sebenarnya ada 2 tipe ya, ada brush dan ada yang brushless. Ini kita fokus di brush saja. Nah, motor DC yang tipe brush ini yang rotornya itu adalah koilnya ya. Jadi yang berputar jadi di dalam motor DC itu ada kumparan, ada koil ya. Kemudian ada di bodi dinamonya ini, di bodinya ini itu ada magnet yang dipasang gitu ya. Jadi magnetnya itu kumparan itu berada di antara magnet, 2 magnet ya. Nanti kemudian dialiri listrik ya. Nanti kan ketika dialiri listrik, kalau ketika kumparan ini dialiri listrik, nanti itu kan terbentuk yang namanya medan magnet. Medan magnet inilah yang nanti akan menghasilkan gerakan putaran seperti rotasi. Nah, putarannya itu nanti kita bisa bolak-balik, bisa berarah searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Tergantung nanti polaritasnya. Ketika kita balik polaritasnya, nanti itu akan membalik juga arah putarannya seperti itu. Nah, kalau kita mau aplikasikan motor DC ini ke dalam suatu sistem, misalnya kita mau bikin robot beroda, kita butuh yang namanya driver. Driver itu untuk penggeraknya. Ya, driver ini fungsinya nanti untuk mengatur arah putaran, mengatur juga kecepatan putaran seperti itu ya. Nah, salah satu rangkaian driver yang sederhana itu yang disebut sebagai edge bridge ya. Jadi edge bridge itu sebenarnya rangkaian 4 buah transistor ya, kombinasi PNP dan NPN seperti itu. Nah, ini jadi yang ini PNP ya. Jadi sisi kiri itu 2 transistor PNP dan NPN, sisi kanan juga 2 transistor PNP dan NPN ya. Ini PNP ya, ini NPN seperti itu. Ingat kalau PNP itu adalah active low, NPN itu active high ya. Jadi misalnya kalau misalnya ini diberikan logika 1 ya, berarti ini nanti akan terbuka kerannya dan ini tertutup. Dan nanti alirannya akan ke sini. Nah, jadi dia akan memutar motor ini seperti ini. Ini juga nanti kalau diberi logika 1, dan ini harus diberi logika secara bergantian ya. Kalau misalnya ini 1, ini harus 0. Kalau ini 1, ini ya 0. Seperti itu. Supaya nanti posisi, balik lagi ya, ini kita ibaratkan keran ya.
supaya nanti posisi kerannya itu bisa ada yang terbuka, ada yang tertutup seperti itu ya. Kalau terbuka semua, nanti arusnya kemana-mana gitu. Kalau tertutup semua, nanti arah arusnya akan eh, terpusat di satu titik situ. Jadi harus diatur logikanya seperti itu. Jadi dia bisa berputar searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam, tergantung arah putarannya. Ini saya buat simulasinya menggunakan Tinkercad ya. Nanti ini PPT-nya akan saya share ya. Hanya saja saya belum rampungkan ini PPT-nya, jadi belum saya share. Nanti di PPT ini saya sudah cantumkan juga link-linknya. Kalau ada ini kayak ini Tinkercad-nya, kalian bisa coba simulasi sendiri ya di Tinkercad-nya. Ini saya percepat ya, supaya karena waktunya juga tidak banyak lagi. Oke, nah ini motor servo. Motor servo pada dasarnya juga adalah jenis motor DC sebenarnya ya. Di dalamnya ada motor DC-nya, hanya saja dia ada rangkaian tambahan, ada rangkaian kontrol sirkuitnya, ada juga gearbox-nya seperti itu ya. Kalau kan motor DC itu kan, kalau motor DC itu kan dia putarannya kontinu ya, jadi dia akan muter terus. Kalau dia lirik tegangan akan langsung muter. Kalau di motor servo kita bisa mengatur posisi putaran, arah putaran, kita bisa mengatur. Jadi dia gerakannya non continuous ya. Jadi kita bisa mengatur posisi derajat dari eh, si servonya itu seperti itu. Nah, makanya di sini kita pakai gearbox ya. Gearbox ini fungsinya untuk meredam speed ya, meredam speed dari si motor DC ya. Jadi kalau tanpa gearbox ya, kalau di sini kalau tanpa gearbox motor DC itu dia akan punya speed yang tinggi tapi torsinya rendah. Tapi kalau nanti kita tambahkan gearbox, maka akan terjadi penurunan speed tapi akan menaikkan torsi ya. Torsi itu secara fisika itu berkaitan dengan momentum kekuatan dalam mengangkat suatu beban misalnya ya. Karena kan servo ini banyak diaplikasikan misalnya untuk robot lengan segala macam. Nah, robot lengan itu kan pasti nanti akan berkaitan dengan beban ya. Entah beban dari si bodi robotnya ataupun beban dari objek yang akan dipindahkan oleh si robot lengannya itu. Nanti penggunaan servo ini harus menyesuaikan dengan beban yang ingin diangkat misalnya. Nah, jadi ada yang namanya torsi ya. Dan setiap servo itu punya jenis torsinya masing-masing seperti itu. Dan ini pemahaman ini penting untuk kalian yang mau membangun suatu robot lengan misalnya ya. Jadi ada perhitungan fisika yang perlu kalian terapkan dalam eh, rencana desain pembuatan robot kalian seperti itu. Oke ya. Ya, jadi ini rangkaian internal dari si servonya ya. Ini rangkaian internal. Nah, di dalam servonya itu sudah terdapat rangkaian edge bridge-nya ya. Jembatan H-bridge-nya. Nah, di dalam rangkaian internalnya itu. Jadi kalau servo itu ada 3 pin, ada pin ground, power, dan sinyal seperti itu. Oke ya. Dan yang terakhir itu adalah yang namanya motor stepper ya. Jadi motor stepper itu sama motor DC juga sebenarnya. Hanya saja dia bisa lebih presisi lagi pergerakannya. Lebih presisi daripada servo ya. Jadi kita bisa mengatur gerakannya per 1 derajat ya, sekitar 1 sampai 2 derajat. Presisinya itu sekitar 1 sampai 2 derajat. Makanya motor stepper ini cocok sekali digunakan untuk mesin CNC, 3D printing ya, karena memang membutuhkan kepresisian yang tinggi ya. Makanya digunakan motor stepper seperti itu. Nah, motor stepper ini ada sama dengan motor DC, ada yang namanya stator, ada yang namanya rotor. Rotor itu bagian yang berputar. Nah, yang statornya itu yang koilnya ini, ya. Statornya itu yang koilnya ini, yang rotor itu yang ini. Ya, seperti itu. Rotor itu yang magnetnya ini ya. Ini kebalikan dari motor DC ya. Ini masuk tipe brushless sebenarnya. Kalau motor DC yang sebenarnya itu brush, ini brushless. Perbedaannya dilihat dari posisi rotor dan statornya. Kalau dia brushless, yang kayak ini brushless, koilnya itu berfungsi sebagai stator, sedangkan magnetnya itu sebagai rotor. Kalau yang brush itu koilnya itu sebagai rotor atau bagian yang berputar, sedangkan magnetnya itu adalah stator. Seperti itu. Semoga bisa mudah dipahami ya perbedaannya. Seperti itu. Jadi ini cara kerjanya ya. Jadi sebenarnya ada 2 buah kumparan sebenarnya. Makanya ada 4 kabel. Jadi ada 2 buah kumparan. Di mana setiap satu kumparan itu dibagi dalam 4 sub kumparan. Jadi totalnya ada 8 sub ya seperti ini ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 ya seperti itu. Yang dimana itu akan menghasilkan 4 orientasi magnetik yang berbeda ya. Jadi ini 1, 2, 3, kemudian 4 seperti itu. Nah, ini nanti akan menghasilkan dengan banyaknya kumparan yang dibuat mengelilingi si magnet itu akan menghasilkan posisi putaran yang lebih presisi. Seperti itu, rekan-rekan. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Ini sudah eh, cukup banyak ya kita bahas. Walaupun sebenarnya belum semua ya, karena kita belum masuk development board ya. Karena ini materinya sebenarnya cukup padat, akan sangat susah kalau kita mau libas dalam satu kali pertemuan. Makanya saya coba cicil-cicil perlahan materinya. Mungkin di pekan depan kita akan bahas development board ya, microcontroller. Mungkin sekaligus juga kita akan bahas tentang bagaimana cara memprogramnya. Karena kan di LMS itu kalian sudah mulai belajar tentang dasar-dasar pemrograman. Oke, sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya Pak izin masuk. Silakan. Eh, Izinkan saya bertanya ya, Pak. Saya Warits. Saya ingin bertanya dalam penggunaan IC, Pak. Jadi ketika kita membuat suatu proyek yang menggunakan banyak sensor dan aktuator, itu kan membutuhkan banyak sekali pin-pin pada microcontroller. Taruhlah ketika kita membuat proyek yang besar sehingga pin yang digunakan itu sudah habis, Pak. Salah satu solusi yang saya temukan adalah menggunakan IC yang Bapak jelaskan sebelumnya. Tapi saya belum tahu nih bagaimana cara supaya IC yang kita sambungkan itu bisa kita program seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini untuk permasalahan ketika kita ingin mengekspansi pin ya. Jadi kan mikrokontroler itu terbatas jumlah pinnya ya. Misalnya contoh BMOS misalnya hanya dari D0 sampai D8. Kalau kita mau buat lebih dari itu, sebenarnya ada beberapa mikrokontroler yang punya banyak pin ya. Misalnya Arduino Mega contohnya atau ESP32 itu punya pin yang lebih banyak daripada BMOS. Tapi kalau kita mau menggunakan BMOS, tapi kita mau menambahkan IC, kita tambahkan IC untuk mengekspansi jumlah pinnya. Ada yang namanya, saya lupa ya nama IC-nya. Bentar saya cari dulu. IC I/O expander ya. Saya lupa apa ya namanya. Pokoknya itu ada sebuah IC yang memang itu fungsinya tuh bisa menambah. Oh ini ya. Ini PCF 8574 ya. PCF ini sama yang digunakan pada modul LCD ya. LCD I2C. LCD kan ada LCD yang sudah ada modul I2C-nya. I2C-nya itu ya pakai ini tipe PCF 8574 sebagai expandernya. Kalau tanpa I2C, kalau kalian kemarin praktikumnya LCD-nya kan itu banyak pin ya yang dipakai. Ada sekitar berapa itu? 8 pin kali ya. Yang dari LCD langsung ke Arduino ya. Jadi cukup banyak memakan pin. Kalau menggunakan modul I2C yang kayak PCF 8574 ini ya, dari 8 tadinya 8 pin itu bisa direduksi tinggal 4 pin saja ya. Jadi ini ya. Jadi ini inputannya yang 8 pin ini nanti keluarannya jadi tinggal 4 pin ya. Jadi ada VCC dan ground tentunya untuk power. Nah, selanjutnya ini ada SDA dan apa ini? SDA dan SCL ya. Jadi dia menggunakan tipe komunikasi data I2C ya. Ini salah satu contoh yang bisa rekan-rekan gunakan untuk mengekspansi pin GPIO-nya seperti itu. Jadi ada yang namanya modul PCF 8574 ya, IC Receive Register segala. Sebenarnya ada beberapa jenis ya modul IC untuk mengekspansi pin ya. Hanya saja yang biasa saya gunakan yang ini PCF 8574. Yang ini juga kita bisa pakai untuk keypad ya. Kalau keypad itu yang kalian pakai di praktikum yang 4x4 berarti itu ada 8 pin ya. Nah, kalau kita bisa sambungkan juga si keypadnya itu ke modul ini PCF 8574. Jadi yang tadinya 8 pin tinggal keluar 4 pin ya. Duanya itu kan pin power ya sebenarnya. Jadi kalau yang di digitalnya itu palingan yang kepakai cuma 2 aja gitu, yaitu pin SDA dan SCL. Jadi jadi menghemat sekitar 6 pin lah ya. Yang tadinya 8 jadi 2 pin digital saja seperti itu. Ini salah satu contohnya PCF 8574. Dia tipe datanya komunikasi datanya I2C. Kalau cara menghubungkannya
sama dengan memprogram LCD I2C ya. Nah, sama seperti itu. Kayak gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada tanggapan, Mas Boy? Saya ingin bertanya lebih lanjut Pak mengenai IC yang Bapak jelaskan sebelumnya. Apakah kita bisa membuat suatu rangkaian sehingga IC itu bisa kita program? Gimana? Membuat rangkaian apa nih? Membuat rangkaian IC yang Bapak jelaskan sebelumnya yaitu 4017 dan 55555 itu apakah kita bisa membuat rangkaian sehingga kita bisa memprogram IC tersebut seperti itu Pak? Oke, sebenarnya secara langsung IC itu bukan IC yang untuk diprogram ya. Eh, Kalaupun mau diprogram itu rekan-rekan bisa menghubungkan dengan microcontroller misalnya ya. Jadi programnya itu bukan langsung ke IC-nya ya, tapi ada perantara misalnya microcontroller ya. Karena ini kan IC yang ini 4017 atau 5 bukan IC yang programmable ya. Beda mungkin kalau IC, karena IC kan itu ada banyak ya. IC itu ada banyak sekali jenisnya. Kalau IC yang untuk yang bisa diprogram yang misalnya IC ATmega 328 ya, karena kan memang itu adalah IC untuk microcontroller ya, microcontroller Arduino. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan saya coba bahas di pekan depan ya tentang Arduino dan IC ATmega-nya itu seperti apa, bagaimana membangun sistem minimumnya nanti ya kita bisa bahas di pekan selanjutnya. Kalau 4017 sebenarnya secara ya IC, bukan IC yang programmable ya, bukan IC yang bisa diprogram. Tapi kalau ditanya apakah IC 4017 ini bisa kombinasikan dengan microcontroller ya di mana microcontroller itu bisa diprogram ya jawabannya tentu bisa seperti itu. Contohnya tadi yang pin clock ini kan sebagai input. Nah, bisa saja kita hubungkan input ini ke microcontroller ya. Jadi yang men-trigger tegangannya itu adalah men-trigger si pin clocknya itu adalah si microcontrollernya, bukan lagi IC 555-nya seperti itu. Nah, bisa saja dibuat seperti itu. Tapi kalau yang Mas Warid inginkan memprogram langsung si IC 4017-nya, eh, tidak ya, karena memang si ini IC 4017 ini bukan IC yang programmable seperti itu. Ada lagi Mas Warid? Baik Pak, berarti bisa diambil kesimpulan untuk IC yang bisa diprogram itu ada beberapa IC ya, seperti Atmega, seperti itu Pak. Ya, betul Nah, sekali. sebenarnya saya Nanti akan cukup saya bahas lebih lanjut di pekan selanjutnya. Kita bahas tentang development board ya, baik Pak. seperti itu ya. Jadi makanya ini padat sekali ya kalau kita membahas dalam satu kali pertemuan. Jadi makanya mohon maaf sekali ini ke eh, overview materinya itu tidak sinkron dengan yang kalian kerjakan sekarang di LMS karena memang jujur ini cukup padat materinya. Jadi saya juga mau menginginkan bahwa informasi materi yang saya sampaikan itu informasinya mudah diserap. Nah, supaya mudah diserap informasinya ya saya coba untuk tidak terlalu padat dalam menyampaikan. Kalau dalam satu kali pertemuan kita mau bahas langsung elektronika dasarnya, sensornya, aktuatornya, development boardnya itu ya palingan hanya beberapa informasi saja mungkin yang akan menempel di kepala Anda. Makanya saya coba untuk menyicil ya materi yang disampaikan seperti itu. Oke, ada lagi rekan-rekan sekalian? Baik Pak, mungkin cukup Pak dari saya. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan ya rekan-rekan, karena kita sudah over banget ini waktunya. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini itu bisa menambah insight baru untuk rekan-rekan dan semoga bisa bermanfaat dan mungkin bisa menjadi inspirasi untuk nanti pengerjaan proyek akhirnya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kesalahan dan kekeliruan ya. Ya mohon dikoreksi kalau misalnya ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan tadi seperti itu karena saya juga masih baru ya dalam bidang ini, masih baru belajar juga seperti itu. Oke, kalau sudah tidak lagi saya stop share dulu ya rekan-rekan. Mas Riko, halo monitor. Iya, baik, Pak. Oke, Terhubung. seperti biasa kita dokumentasi rekan-rekan, saya serahkan ke Mas Riko. Oke, siap. Terima kasih atas paparan materi yang sangat luar biasa dari Pak Rizky. Oke, untuk teman-teman sekalian, seperti biasa ya, on cam. Oke, aku langsung ambil gambarnya. Eh, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Terima Aman? kasih teman-teman. Oke, Aman. terima kasih Mas Riko ya. Nanti tolong di-share ya dokumentasi sama record ya. Ini ke record ya? Terrecord Bapak Oke, sampai sekarang. oke, Siap. alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Jangan lupa tugas-tugasnya untuk dikerjakan dan proyek akhir ya. Nanti kita akan lanjut diskusi di grup ya. Saya harap hari Rabu itu sudah ada laporan-laporan terkait survei lokasi, kemudian rancangan proyeknya seperti apa. Hari Rabu itu kalian sudah mulai presentasi ya, masing-masing tim seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi atas ilmunya, Pak. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama.